berhubung saya belum kenal wajah-wajah kalian. Ruth Emeralda Raihan. Sebentar, ini angkatan 2020 ya. Banyak nama-nama yang tidak saya kenal ya. Karena sharingnya berkeliaran dengan berinteraksi dengan mahasiswa angkatan 2019. Baik, kita mulai aja. Mohon maaf sebelumnya terlambat mulainya dikarenakan ya saya ada keperluan di fakultas. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah pemrograman orientasi objek. Mata kuliah ini itu ada mata kuliah 3 SKS ya, dengan kode lokasi TSI sih. JSI 6116, JSI 61116. SM. Materi yang akan kita bahas selama perkuliahan ini adalah tentang bahasa sih. Pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya. Fokus utama pembahasan kita itu adalah tentang paradigma pemrograman berorientasi objek. Ya, itu fokus utamanya. Sementara Java-nya itu sendiri itu lebih ditekankan pada implementasi dari paradigma pemrograman berorientasi objeknya. Sebenarnya kalau bahasanya sih kita bisa gunakan nanti C# atau mungkin bahasa pemrograman berorientasi objek yang lainnya. Tapi dikarenakan nanti Java merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dan paling populer, maka kita gunakan Java aja sekalian ketimbang bahasa-bahasa lain yang mungkin nanti setelah Anda tamat mungkin kalau bekerja mungkin belum tentu juga akan digunakan. Jadi fokus bahasanya lah ke Java. Sementara yang konsep yang perlu Anda pelajari adalah pemrograman berorientasi objeknya. Mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa ketika Anda mempelajari mata kuliah programming, mata kuliah programming ini mata kuliah susah-susah gampang. Ya, lebih banyak susahnya ketimbang gampangnya. Susah-susah gampang, bukan gampang-gampang susah ya. Susah gampang. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda dikasih tugas, itu menyelesaikannya mudah ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Anda tinggal cari sumber atau referensi dari internet. Atau mungkin baca Stack Overflow, atau mungkin baca di forum, atau mungkin ada artikel blog, ada di situ. Atau bahkan Anda bisa diskusi dengan teman-teman Anda. Atau bahkan malah ada yang nyontek habis-habisan. Itu mudah penyelesaian. Tapi saya tidak mengharapkan hal yang seperti itu ya. Saya mengharapkan perkuliahan ini Anda ya benar-benar paham dengan teorinya, benar-benar paham dengan konsepnya. Perlu Anda luruskan lagi niat Anda belajar ini atau kuliah ini untuk apa sih? Kalau seandainya niat Anda hanya untuk nilai, ya hanya nilai yang akan Anda dapatkan. Tapi kalau seandainya Anda berniat untuk mempelajari sesuatu agar Anda bisa atau mampu, maka belajarlah dengan sebaik-baiknya. Ya kalau seandainya target Anda nilai, hanya cuma nilai yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda belajar, kalau Anda ingin mendapatkan kemampuan, skill, atau knowledge, maka yang akan Anda dapatkan adalah nggak cuma nilai. Nilai itu hanyalah buahnya. Tapi Anda juga akan dapatkan skill dan knowledge.
Kenapa gitu ya? Karena kebanyakan yang saya lihat gini gitu, kondisi mahasiswa sekarang ya, belajarnya itu lebih banyak seringnya itu menjelang ujian. Kemudian nanti setelah ujian, santai lagi jadi udah lupa. Misalkan nih 1 semester belajar 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan, Anda biasanya belajarnya itu hanya pada saat menjelang ujian saja, entah itu menjelang UTS atau menjelang UAS. Bisa nggak seperti itu? Bisa ya, bisa. Anda bisa dapat nilai bagus kok kalau seandainya belajar, yang penting belajar ya. Cuma masalahnya kalau Anda belajar di menjelang UTS atau UAS aja, menjelang ujian aja, Anda hanya mempersiapkan diri hanya untuk ujian itu aja. Setelah ujian itu selesai, otak Anda secara otomatis itu akan membuang apa yang sudah Anda pelajari untuk ujian itu. Ya. Jadi ya Anda nggak dapat apa-apa gitu. Jadi nggak heran ketika mahasiswa nilainya bagus ya, tapi ternyata setelah lulus dia nggak bisa apa-apa, nggak heran. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi bagusnya seperti apa sih? Bagusnya ya tiap minggu itu Anda belajar, belajar, belajar. Jadi belajarnya itu incremental. Minggu ini belajar ini ya dipelajarilah sampai sampai Anda benar-benar mengerti. Minggu itu belajar itu, ya itu pelajari. Minggu berikutnya belajar yang lain lagi. Terus ditambah, ditambah, tambah. Sambil nanti ya ditambah dengan latihan dan segala macamnya. Sehingga nanti Anda benar bisa. Ya mungkin karena ini pertemuan pertama kita dalam perkuliahan ya. Sebelumnya saya tidak pernah mengampu mahasiswa angkatan 2020. Sedikit wejangan saja ya, bahwa saya melihat di mahasiswa itu pemrograman itu adalah sesuatu momok ya, satu hal yang menakutkan. Contohnya tadi saya juga mengampu mata kuliah lain di senior Anda. Saya suruh bagi kelompok. Nih ada tugas kelompok nih. Metode perkuliahan kita project based. Jadi satu semesternya Anda bikin project. Bagilah kelompoknya. Ini Teams-nya saya serahkan ke Anda untuk membagi kelompok. Saya akan keluar dari sini. Dari ini. Jadi silakan Anda berdiskusi membagi kelompoknya. Ternyata walaupun saya sudah di luar itu, ternyata mereka chat ya. Kalau chat kelihatan dong dari luar. Kelihatan bahwa saya nggak bisa ngoding, saya nggak ini. Bukan sebuah alasan sebenarnya, apalagi untuk mahasiswa di angkatan di atas Anda ya. Udah tahun berapa gitu, ngoding nggak bisa. Bagi mahasiswa di bidang yang ngambil prodi di bidang computing seperti informatika, sistem informasi, atau mungkin teknik komputer, atau mungkin bahkan rekayasa perangkat lunak, itu nggak bisa ngoding itu adalah suatu, bisa dibilang suatu apa ya, suatu apa kosakatanya yang tepatnya? Bisa dibilang suatu aib mungkin. Mahasiswa komputer nggak bisa ngoding. Monitor saya di sini. Ya, sarjana komputer nggak bisa ngoding ya, apa kata dunia gitu. Atau mungkin yang populer itu adalah Romi Satria Wahono. Ya nggak salah websitenya. Mahasiswa nggak bisa ngoding. Mana ya? Nggak ada ya di sini. Knowledge, software, mitos, big data trends. Mitos. Mana ya? Ini. Wajibnya coding bagi mahasiswa computing ya. Nanti karena saya lemah di coding, nggak ada alasan bagi mahasiswa di bidang computing untuk bilang nggak bisa coding ya. Nggak ada alasan.
Yang bidang komputing itu apa aja sih? Ada computer engineering, kalau di sini namanya teknik komputer, ada information system, ada computer science atau populernya di kita adalah informatika, ada information technologies, ada software engineering. Itu semuanya harus bisa ngoding. Nggak mungkin mahasiswa bidang computing, prodinya bidang komputer nggak bisa ngoding. Nggak. Memang ada mahasiswa yang lemah gitu, tapi kelemahan Anda itu bisa ditutupi dengan cara, bukan lemah sih, maksudnya lama prosesnya gitu. Ada yang cepat nangkap, ada yang lama nangkapnya. Nah, itu kan cuma masalah waktu aja sebenarnya gitu, cuma masalah waktu. Kalau yang cepat nangkap dia diajarin sedikit, dia udah langsung ngerti, oh, ya karena memang pola pikir mindset seseorang berbeda-beda ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, penerimaan seseorang itu akan berbeda, tergantung dari orangnya sendiri. Nah, apalagi antara wanita dan pria, itu beda cara berpikirnya. Kalau pria itu dia lebih banyak lebih lebih berat ke pemikiran logis. Sementara kalau wanita itu kan biasanya orangnya lebih banyak mengandalkan feeling, perasaannya. Jadi nggak heran kalau seandainya, eee, wanita itu perasaannya mudah mudah, ya gitulah, malas ya bahasnya di sini. Jadi kadang-kadang nggak heran kalau seandainya, apalagi istilahnya di orang-orang yang pacaran tuh ya, selalu saja yang jadi subjek deritanya adalah laki-laki ya. Karena laki-laki selalu bertindak secara logis, sementara wanita itu kadang kebanyakan ya bertindak dengan menggunakan perasaannya. Yang namanya perasaan tentu dia akan bergonta-ganti ya, tergantung mood-nya. Intermezzo aja. Nih, kenapa sampai ke situ ya? Tadi saya ceritanya apa? Kenapa sampai ke situ? Oh ya, masalah lama atau cepatnya seseorang nangkapnya. Jadi mahasiswa SI itu sudah seharusnya bisa ngoding, masalah Anda lama atau cepatnya itu tergantung Anda menyiasatinya ya. Bagi yang cepat mungkin ya syukurlah gitu. Bagi yang mungkin agak lama atau lemah nangkapnya, Anda perlu perlu usaha untuk membuat, Anda bisa ngoding. Entah itu diberikan jadwal yang belajar yang lebih daripada yang lain atau gimana. Karena memang setiap mahasiswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Oke, itu mungkin ada pengantar untuk, mata kuliah coding-codingan ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi momok. Saya menyampaikan itu bukan berarti bahwa ini adalah suatu mata kuliah yang sulit, enggak juga sih. Ini positioning mata kuliah programming di dalam kurikulum kita, kurikulum baru ya. Semester 1 Anda belajar ini, dulu udah ya kalau nggak salah sama Pak Hafid, semester 2 belajar struktur data, semester 3 sekarang ini belajar pemrograman berorientasi objek, dan semester 4 nanti masih belajar ngoding, yaitu pemrograman web, dan, semester ganjil berikutnya masih ketemu ngoding. Jadi nggak ada alasan bilang nggak bisa. 5 semester Anda ditempa kayak gitu. Untuk materinya, silakan ini, kira-kira ini yang akan dipelajari ya. Yang ini sampai UTS, ya, UTS. Kalau materi sebelum UTS, itu kebanyakan materinya bersifat konsep. Bukan konsep, sorry, maksudnya basic object oriented programming. Jadi memang Anda harus paham betul konsep pemrograman berorientasi objek di sini. Sementara, ya, materi setelah UTS atau sebelum UAS, itu lebih berat ke Java-nya ya. Jadi, materi sebelum UTS ini tentang object oriented programming-nya fokusnya ke situ. Jadi konsep yang Anda dapatkan di sini, itu akan bisa juga digunakan di bahasan pemrograman berorientasi objek lainnya, seperti di C# atau seperti di Kotlin, atau seperti bahasa pemrograman lainnya. Nah, materi setelah UTS nanti itu sifatnya lebih ke Java-nya. Jadi yang dibahas di sini adalah fitur-fitur yang memang spesifik ada di Java. Jadi kalau dibawa ke bahasa pemrograman lain mungkin ini nggak akan bisa berlaku.
Ya, gitu ya. Nah, perkuliahan kita akan menggunakan GitHub Classroom. GitHub Classroom. Ini ya, kita akan menggunakan GitHub Classroom. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk membuat pengumpulan tugas-tugas Anda. Kumpulnya di sini, di GitHub Classroom ini. Nah, untuk bisa menggunakan GitHub Classroom ini, Anda harus memiliki akun GitHub. Tinggal daftar di sini. Gratis. Ya. Gratis kok. Tinggal daftar. Bagi yang belum punya, kalau saya udah punya, berarti Anda tinggal pakai. Kemudian, nah yang menarik dari GitHub ini adalah dia memiliki student pack ya. Student sama teacher pack ya. Kalau Anda tentu studentnya yang Anda cari. Education. 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 Ini ya, kalau Anda nanti daftar di sini, kalau Anda daftarnya pakai email UNAN, email student, Anda bisa apply nanti ke student developer pack. Kalau saya tentu yang ini ya, GitHub. Saya ikut yang ini sama yang GitHub Campus Advisor. Ini ada peta UNAN satu di sini nih. Nah, oh udah hilang dia. Oh, itu udah di expire saya. Stemik. Perdana. Oh, malukan. Padahal udah semangat mau pamer. Oke, lupakan itu. Nah, nanti Anda bisa apply di sini. Ini nggak ada hubungan dengan kuliah ya, yang GitHub Student Developer Pack ini. Dari sini apa sih untungnya Anda dapat ini? Anda bisa dengan menggunakan akun GitHub student Anda bisa apply ke sini gitu. Bisa dapatkan Canva versi profesionalnya selama 12 bulan ya. Atau bisa hosting dengan di sini di DigitalOcean nanti dapat kredit sebesar 100 kredit, $100. Atau bisa nanti Anda beli domainnya, domain.me di Namecheap selama 1 tahun. Jadi lumayan dong dapat domain, bikin domain sendiri. Misalkan siapa ya? Latif Nur Irsyad misalkan, bikin domain latifnurirsyad.me. Free selama 1 tahun. Atau Anda bisa dapat software yang ini. Ya banyaklah keuntungannya kalau saya ada yang banyak gratisnya gitu. Kita kan orang Indonesia suka yang gratis. Oke, nanti silakan daftar di sini di GitHub. GitHub itu apa? GitHub itu adalah repositori tempat penyimpanan kode, source code kita. Jadi kode Anda nanti ketika Anda ngoding, uploadnya ke sini. Tapi untuk tugas secara spesifik kita nanti akan menggunakan classroom github.com. Saya akan buat kelasnya di sini. Anda kelas A ya. DSI UNAN PBO A. Nanti Anda join ke sini ya. Saya tinggal invite orang di sini. Cuma untuk saat ini belum. Karena saya harus tambahkan dulu daftar nama Anda di sini. Entahlah kalau di Moodle Anda sudah ada. Belum. Saya perlu nambahkan nama Anda di sini. Nanti tinggal join. Oke. Nah, tugas nanti akan dikumpulkan di sana, kecuali tugas pertama yang akan saya berikan nanti, itu akan dikumpulkan via MS Teams. Silakan Anda buat akunnya. Kayaknya ini nggak perlu deh yang Anda daftarkan. Silakan Anda daftar sendiri aja nanti. Kemudian selain itu, kita juga punya fasilitas
yang namanya Oracle Academy, academy.oracle.com. Oh iya, saya baru ingat. Status saya tidak ikut lagi GitHub. Sudahlah, pasti dihapus. Di sini, di mana nanti di sini kita, Anda bisa mendapatkan materi perkuliahan yang lebih, yang dari lebih original. Original maksudnya lebih up to date lah. Karena ini disediakan oleh Oracle, di mana Oracle itu adalah perusahaan pemilik Java, bahasa yang kita pelajari. Jadi di sini dia punya, saya lupa password saya apa ya. H. academy.oracle.com. Saya belum berpikir untuk menggunakan, sebenarnya ingin menggunakan ini, cuma nggak tahu apakah kita cukup waktu untuk menggunakan ini atau tidak. Kalau bisa menggunakan bagus ya, karena seandainya kalau komplit Anda bisa dapatkan sertifikat di sini, dan itu bisa membantu Anda dalam memahami materi perkuliahan. Cuma sayangnya di sini ya semuanya bahasa Inggris. Entah kenapa saya lihat mahasiswa SI itu agak apa ya, agak parno dengan bahasa Inggris. Ada materi, kalau cari materinya materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Akanlah tandanya lagi lelet. Oke, ini Oracle Academy. Sekarang kita masuk ke Java. Sebelum kita masuk ke Object Oriented Programming-nya, karena ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan perlu Anda persiapkan untuk perkuliahan berikutnya. Yang pertama, Java itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Java itu adalah pengertian Java. Java itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, berbasiskan kelas, concurrent, dan didesain agar memiliki ketergantungan seminimal mungkin. Kamera saya nggak pas. Wah, sebentar. Tidak aja yang kelihatan. Yes. Nah, saya nggak tahu apakah Anda sudah pernah belajar ini atau tidak. Saya asumsikan saja belum pernah. Pertama, kata kuncinya adalah bahasanya tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Apa yang dimaksud dengan tingkat tinggi? Tingkat tinggi adalah bahasanya itu menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Ya. Anda sudah pernah menggunakan C++. Di sana kalau bikin percabangan kita menggunakan kata if. If ini, then. Nah, itu kan bahasa ini ya, bahasa Inggris kan, bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. If, while, for, then, else, continue, break. Nah, itu bahasa Inggris. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan di bahasa pemrograman C++ itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi karena bahasanya mirip dengan bahasa manusia. Tapi memang tidak mirip dengan bahasa kita ya, karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa Indonesia karena ya belum ada aja orang Indonesia yang bikin bahasa pemrograman menggunakan bahasa Indonesia. Setahu saya dulu pernah ada sih Bata, namanya Bata ya, Programming Language. Oh. Dulu saya pernah mendengar ada nama bahasa pemrograman namanya Bata. Dan namanya kan Bata ya. Jadi yang desain itu orang Indonesia. Enggak juga ya. Masih kayak gini juga.
Tapi ternyata enggak juga. Dan mungkin karena tidak populer, mungkin yang gunakan siapa sih yang mau bikin program dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali orang Indonesia sendiri, ya mungkin akibatnya bahasa pemrograman tersebut tidak populer. Ini ya, bahasa tingkat tinggi. Sayang memang bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah berorientasi objek. Orientasi objek. Yaitu memang konsep dasar dari Java ya. Seluruh hal di dalam sebuah program Java itu adalah objek. Objek. Anda misalkan bikin program apa ya? Pengelolaan jadwal kelas. Ada nanti mahasiswa, ada kelasnya, ada jadwalnya, kemudian ada mata kuliahnya. Nah, di dalam Java, setiap entitas yang terlibat di dalam program tersebut itu akan dijadikan sebagai sebuah objek. Ada objek mahasiswa, ada objek kelas, ada objek jadwalnya, ada objek mata kuliahnya, ada objek ruangan. Seluruhnya ada objek. Objek itu adalah benda-benda. Dan benda itu atau objek itu di dalam Java itu dibuat berdasarkan kelas, dari sebuah kelas. Jadi ada kelas dulu, dari kelas itu nanti baru dibuat objek. Nah, itu ya. Ini akan menjadi konsep utama yang akan kita bahas ya, objek dan kelas di dalam mata kuliah Java ini sebelum UTS. Kemudian concurrent-nya bisa dijalankan secara paralel dan didesain agar memiliki ketergantungan seminimal mungkin. Jadi beda dengan misalkan C++ ya. Kalau Anda bikin program dengan C++, Anda bikin program di C++ di Windows, mungkin pakai Borland C++ Builder, buat program, terus jadi programnya, terus Anda bawa programnya ke Linux atau mungkin ke Mac OS, itu programnya nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Beda kalau di Java. Java itu begitu Anda tulis codingnya di satu komputer dan di Windows, terus nanti Anda bawa ke Linux, itu dia bisa jalan, masih bisa jalan. Di Windows pun masih bisa jalan. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa dia cukup populer ya. Dia bisa dijalan. Dia tulis sekali, bisa dijalankan di mana saja. Bahkan nggak cuma di Windows, Linux, ataupun di macOS, Java juga digunakan untuk mobile seperti di Android. Nah, kenapa kita menggunakan Java? Kenapa nggak bahasa pemrograman lain? Ini hasil apa ya? Hasil survei ya. Survei lah yang dilakukan oleh IEEE. Bahasa pemrograman mana yang paling banyak dipergunakan dalam pekerjaannya, jobs. Yang pertama itu adalah C. Yang kedua adalah Java. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak menggunakan C? Kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman nomor 2? Dikarenakan pertama, C tidak menggunakan konsep object oriented. Dia tidak menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Terus yang kedua, kalau Anda lihat di sini, C itu hanya bisa digunakan untuk perangkat mobile, perangkat enterprise, dan perangkat embedded. Dia tidak bisa digunakan untuk perangkat untuk membuat aplikasi web. Sementara kebanyakan kita di sistem informasi itu bangun aplikasi itu aplikasinya bentuk aplikasi web. Ya. Jadi atas dasar itu kita menggunakan Java untuk perkuliahan kita. Besok di semester 5, sekarang Anda semester 3 ya, semester 4 kan ada web. Itu belajar bahasa apa lagi? Belajar bahasa, kalau dulu sama kurikulum dulu kita pakai PHP, kalau sekarang direncanakan akan pakai JavaScript. Ini sama, ini berdasarkan IEEE Spectrum. Kemudian ini juga hasil survei yang lain dari paisa.com tahun 2017. Kalau lihat di sini,
permintaan atau demand untuk programmer Java itu cukup tinggi ya, ada 12% di sini, 12% lebih. Dan gajinya lumayan tinggi. Ini rata-rata gajinya, semakin tinggi berarti semakin bagus, dan ini adalah permintaan pasarnya. Jadi kalau seandainya kayak Verilog nih, ini tinggi nih, ya tapi yang butuh cuma sedikit, saya nggak sampai 1%. Beda dengan nah PHP nih, udah gajinya kecil, yang butuh juga sedikit. Ini bahasa pemrograman. Ya gitu deh. Makanya untuk kurikulum baru kita udah nggak pakai PHP lagi, kita pakai JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa nanti ketika mencari pekerjaan di luar sana. Kita ingin yang bidang pekerjaannya lowongan kerjaannya banyak dan gajinya lumayan tinggi. Kenapa nggak Python, Pak? Python boleh, cuma nggak kita bahas aja. Fitur-fitur yang ada dalam Java ini tidak akan kita bahas, cukup cari tahu aja. Kemudian workflow, ngoding C+ Java dibandingkan dengan C++. Ini sebelah sini saya kasih garis ya. Ini kok nggak mau hilang dia? Kuliah sebelumnya. Oke, ini garis 2. Kalau di C++ Anda ngoding sebelumnya, yang Anda lakukan untuk buat aplikasi adalah pertama Anda ketik source code-nya, ketik, kemudian setelah itu Anda compile, jadilah programnya. Programnya jalan ya. Yang terjadi proses di belakang layarnya kayak gini. Source code, kemudian di-compile, kemudian nanti ada file exe yang jadi. File exe itulah yang dijalankan. Tapi mungkin Anda nggak tahu bahwa terjadi proses ini. Karena Anda menggunakan, kalau nggak salah perkuliahan Anda menggunakan Borland C++ Builder ya. Anda tinggal ngetik terus klik run. Ketika Anda mengklik run di C++ Builder, yang terjadi itu adalah dia mengcompile source code Anda menjadi aplikasi native, exe, kemudian setelah aplikasinya jadi, dia langsung run. Jadi ini nggak kelihatan ketika Anda ngoding kemarin, karena sudah dikerjakan oleh IDE Anda, yaitu Borland C++ Builder. Nah, di Java lebih kompleks prosesnya. Kita ketik source code, kemudian nanti source code-nya itu kita compile, jadinya ini bytecode. Bytecode ini itu nggak bisa kita jalankan langsung ya. Untuk menjalankan bytecode ini, dia harus berada di dalam Java Runtime Virtual Machine. Ya. Jadi harus ada yang diinstal satu lagi, yaitu Java Runtime Virtual Machine atau JRE, atau Java Runtime Environment. Dari sini nanti baru di-compile lagi, jadi ada 2 kali proses compile ya, menjadi native code. Nah ini yang dijalankan. Prosesnya jauh lebih rumit. Ini mungkin Anda cukup tahu aja ya, teknisnya mungkin nggak usah terlalu dipikirkan, karena udah diselesaikan langsung. Tapi nanti pas proses ngoding ya, itu sama aja sih, Anda ngetik, kemudian ini sudah diselesaikan langsung oleh IDE. Jadi Anda cuma ngetik, terus klik run, udah jalan dia gitu. Proses yang kompleks di belakang ini, itu sudah diselesaikan oleh IDE. IDE itu atau artinya Integrated Development Environment. Mudah-mudahan Anda tahu apa yang dimaksud dengan compile ya. Bahasa pemrograman ini ada 2 jenis ya, ada yang di-compile, ada yang interpret. Compile versus interpreted language. Ini. Jadi bahasa pemrograman itu ada 2 jenis berdasarkan cara dia membuat programnya. Yang pertama ada compile. Kalau compile itu ada exe-nya jadinya itu yang bisa dijalankan. Memang ada program jadinya.
Sementara kalau seandainya interpreted, itu dia tidak menghasilkan program apa-apa. Dia hanya baca source code-nya, kemudian langsung dia buat jalankan programnya. Langsung dieksekusi instruksinya. Nah, itu interpreted. Untuk C++, Java itu merupakan bahasa pemrograman yang tergolong pada compile. Jadi untuk membuat programnya kita butuh yang namanya compiler. Sementara untuk PHP, Perl, atau bahasa scripting itu atau Python itu merupakan bahasa pemrograman yang bersifat interpreted. Jadi dia nggak ada compilernya, ya, nggak ada compilernya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi kita tidak akan bahas itu. Nah, untuk membuat program Java, Anda setidaknya butuh dua hal utama. Yang pertama adalah software development kit-nya. Ya, ini yang compilernya itu. Kemudian yang kedua adalah editornya. Ini tempat buat kita ngodingnya, buat ngetik source code-nya. Untuk SDK-nya bisa menggunakan Java JDK. Disarankan menggunakan Java JDK. Ya. Cuma sekarang ini, akhir-akhir ini sudah banyak alternatif lain selain Java JDK. Kalau Java JDK. Sini Anda bisa download dari sini. Tapi sebaiknya Anda jangan download yang ini deh. Atau bisa menggunakan OpenJDK. OpenJDK di sini. Atau mungkin JDK yang lainnya. Jadi banyak. Yang penting JDK, Java Development Kit-nya. Kalau di sini ada satu lagi yang saya lihat kemarin itu, ya, ada OpenJDK sama Amazon Corretto. Itu juga JDK. Amazon Corretto. Ini OpenJDK juga ya, cuma didistribusikan oleh Amazon, jadi sudah mereka preteli. Atau bisa juga ada OpenJDK. Ya, itu yang Anda butuhkan. Kalau enggak JDK yang dari Oracle-nya, kalau enggak OpenJDK. Yang lainnya enggak usah lah. Pilih salah satu ya tadi. Ini SDK-nya, perlu Anda install di komputer Anda. Terus yang berikutnya yang Anda butuhkan di komputer Anda adalah editor. Cukup banyak pilihan editor yang tersedia untuk Windows ya. Saya yakin kebanyakan Anda pakai Windows. Gunanya editor itu tadi ya buat ngetik ya, buat ngetik source code. Kalau buat ngetik berarti pakai Notepad juga bisa, Pak. Iya, bisa. Anda bisa buat ngoding Java pakai Notepad. Notepad bawaannya yang dari Windows, jadi nggak perlu install apa-apa gitu. Kelas Java. Tapi tentu tidak ada fasilitas bantunya. Bisa-bisa, tapi nggak ini. Nah, ada banyak pilihan yang bisa Anda gunakan ya, untuk perkuliahan. Ada yang namanya IDE, yang ini, atau cuma editor aja. Kalau IDE ini sudah all in di dalamnya, kita ngetik di situ, kemudian running programnya juga di situ, debugging juga di situ bisa. Nah, untuk IDE pilihannya ada JetBrains, NetBeans, kemudian Eclipse. Sementara kalau yang lain ini cuma text editor ya. Kegunaannya cuma buat ngetik doang. Kalau mau menjalankan programnya ada effort lain yang perlu dilakukan. JDE yang bisa Anda gunakan yang pertama itu kita coba tinjau. Yang pertama adalah JetBrains IDE, JetBrains. Ya.
Oh, ini kok kayak gini tampilannya? Oh, dia udah ini ya, udah berubah. Ini adalah IDE yang powerful. Kalau Anda ngoding untuk bikin program realnya pakai ini, itu bisa kegantengan Anda bisa meningkat 100%. Kan itu sih maksudnya produktivitas Anda bisa meningkat ya, karena banyak fasilitas yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan coding. Dia punya banyak 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 tools yang kita pakai yang ini. Atau tapi ini berbayar ya, buy. Kecuali tadi Anda pakai GitHub Developer Pack itu, Anda bisa dapat versi ininya gratis tiap tahun. Kemudian atau kalau seandainya mau yang versi gratis gretongan doang ya bisa ambil yang ini gitu, nggak perlu bayar apa-apa. Ya. Tapi di perkuliahan kita tidak akan menggunakan ini. Kenapa? Karena ini cukup berat bagi Anda yang punya laptop dengan spesifikasi pas-pasan, mungkin akan banyak bersabar karena banyak loading-nya. Oh ya, Android Studio juga menggunakan ini ya, menggunakan JetBrains ini. Android, oh nggak ada ya. Android Studio itu berdasarkan ini, IntelliJ IDE ini. Minum guys. Terus berikutnya, selain ini, tools lain yang bisa Anda gunakan adalah NetBeans. NetBeans ya, ini juga digunakan untuk ngoding. Ini juga IDE, jadi Anda bisa ngoding di sini, bikin project di sini, terus langsung running. Cuma masalahnya NetBeans ini sepengalaman saya penggunaan ini tidak terlalu user friendly. Kemudian ada juga Eclipse ya. Eclipse ini yang kita gunakan di tahun sebelumnya untuk perkuliahan. Kita gunakan Eclipse for Java. Ini yang kita gunakan di tahun sebelumnya. Series newer packet. Oh, ini bukan, ini versi lamanya. Oh, versi yang barunya. Ini ada versi barunya. Eclipse kita nggak pakai. Kita juga nggak pakai Eclipse untuk semester ini ya. Ini juga IDE, Anda tinggal ketik di sini, terus nanti kalau udah selesai ngetik tinggal klik run. Programnya jalan. IDE ya, pilihan IDE yang bisa kita gunakan untuk ngoding. Selanjutnya selain IDE juga bisa pakai text editor seperti contohnya Sublime Text, kemudian Notepad++ ya. Sublime Text berbayar tapi Anda bisa gunakan gratis, cuma ya nanti akan muncul pesan-pesan promo. Kalau Notepad++ itu file text editor biasa dan agak sulit dikonfigurasi, cuma dalam kondisi darurat ini sangat membantu. Atau kalau seandainya Anda nggak punya pilihan apa-apa ketika mungkin kondisinya darurat, terus harus ada tugas yang mau diselesaikan segera, maka bisa gunakan Notepad ya. Notepad, misalkan laptopnya baru habis diinstal ulang, belum diinstal apa-apa, tugas mau dikumpul, boleh pakai ini. Bukan boleh, bisa. Cuma kalau pakai ini ya prosesnya agak mumet sih. Pertama ketik di sini source code-nya, terus nanti di-compile, terus nanti dijalankan. Lalu di perkuliahan kita pakai apa? Kita nggak pakai JetBrains, nggak pakai NetBeans, nggak pakai Eclipse, nggak pakai Sublime Text, nggak pakai Notepad++. Yang kita pakai adalah Visual Studio Code. Gratis ya. Kita gunakan Visual Studio Code. Pada dasarnya Visual Studio Code ini hanyalah
sebuah text editor, jadi kegunaannya hanya untuk ngetik doang. Tapi karena dia bisa di-extend, ditambahkan fiturnya atau extension-nya, dia bisa kita gunakan juga layaknya seperti IDE. Tinggal cari aja VS Code Java, atau VS itu Visual Studio Code ya. Anda tinggal, kalau di Windows tinggal download ini, install coding pack-nya. Jadi nanti kalau di sini, oh saya udah ada ya, udah ada nih. Coding pack itu nanti akan menginstal Visual Studio Code-nya, terus Java-nya, dan sekaligus dia akan mengkonfigurasi Visual Studio Code kita agar bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk membuat program Java. Jadi selama perkuliahan kita ini ya, kita menggunakan Visual Studio Code. Tinggal diinstal doang ya. Kebetulan karena saya sudah install sebelumnya di kelas B, jadi ini udah keinstall, ya, Visual Studio Code-nya sudah keinstall. Kalau seandainya belum, komputer Anda belum ada Java-nya, belum ada Visual Studio Code-nya, nanti dia akan download Visual Studio Code-nya dan download Visual Java-nya. Anda tinggal duduk tenang aja di sini, menunggu dia selesai install. Begitu selesai nanti Anda sudah punya ini dari kelas sebelumnya, punya editor untuk bikin kode Java ya, dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, yang kita gunakan ini. Silakan nanti diinstal di komputernya. Atau kalau seandainya Anda memang punya banyak kuota yang berlebih, Anda bisa gunakan Visual Studio Code-nya online di alamat VS Code Dev. Ya, salam. Kenapa dia ngirim ini ke SMS ya? 397 675. Tinggal pakai email Gmail. Bisa, guys. Pakai yang lain lah, Outlook lah kalau gitu. Guys. Yes. Nggak bisa pakai email institusi ya, harus pakai email. Astagfirullahaladzim. Izin bertanya Pak, Visual Studio Code termasuk IDE juga, bukan IDE ya, tapi IDE. IDE. IDE ya, IDE, bukan IDE. Kalau IDE itu nama produknya ini. IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment. Ini terpadu atau terintegrasi. Ini pengembangan. Ini lingkungan. Nah, kalau bahasa Inggris kan bacanya dari belakang ya. Lingkungan pengembangan terpadu atau terintegrasi. Maksudnya apa sih? Kita ngodingnya di situ, terus running programnya di situ, terus kalau seandainya ada yang salah, kita debuggingnya di situ. Nah, apakah VSC, Visual Studio Code itu termasuk IDE? Kalau seandainya sudah Anda tambahkan coding pack Java-nya, maka dia adalah IDE untuk Java. Tapi kalau seandainya nggak Anda tambahkan ya, extension untuk Java-nya atau coding pack tadi, dia cuma text editor biasa. Jadi nggak bisa ngoding, cuma bisa ngoding, nggak bisa jalanin program. Nah, jadi apakah masuk IDE atau tidak? Ya tergantung.
Kalau punya saya, iya dia ini IDE. Karena saya bisa ngoding di sini, saya bisa jalankan programnya dari sini, dan saya bisa mendebug atau memperbaiki program dari sini. Tuh. Kok nggak ada? Katanya dikirim ke email saya, tapi kok nggak dikirim. Sudah lupakan, ini cuma alternatif. Yang jelas kita pakai yang ini. Yang pakai install Visual Studio Code for Java-nya. Mana dia tadi? Nah, bagaimana cara membuat aplikasi, buat ngoding Java? Ini saya harus buang-buang dulu, coret-coretan sebelumnya, lupa saya ngapusnya. Banyak rupanya. Untuk ngoding di Java, kira-kira kayak gini ya. Kita buat dulu source code-nya. Ini adalah struktur dari source code Java. Pertama kita buat dulu kelasnya. Kelas salam sapa kalau di sini contohnya. Kemudian di dalam kelasnya kita buat metodenya. Dan di dalam metode nanti kita buat statement yang akan dieksekusi. Nah, kita butuh itu untuk menjalankan program Java. Kemudian ini nama paketnya. Nama paket ini menunjukkan di mana kita menyimpan atau meletakkan kelas yang kita buat ini. Kalau di sini berarti saya tempatkan dalam folder net. Kemudian dalam folder net nanti ada folder Husnul Kamil. Dan dalam folder Husnul Kamil nanti ada folder Salam Sapa. Nah, di situ kita letakkan kelasnya. Oke. Ini strukturnya, sebuah program Java itu dibuat dari kelas. Jadi harus ada kelasnya. Cara kita menentukan dia kelas atau tidak, lihat aja apakah dia punya kata kunci kelas atau tidak. Kalau ada berarti itu adalah kelasnya. Kemudian di dalam kelas ini kita tambahkan metode main. Public static void main. Metode ini itu yang akan dijalankan nanti. Metode inilah yang akan dijalankan. Apa yang tertulis di dalam ini, itulah yang akan dieksekusi. Instruksi-instruksi yang ada di dalam metode main inilah nanti yang akan dieksekusi. Oke. Nah, ini adalah strukturnya. Tadi nomor 1 ini adalah kelasnya. Kemudian dalam kelas nanti ada metode. Dalam metode ada instruksi. Dan kelas ini nanti akan ditempatkan dalam sebuah paket. Nah, ini kita ketik. Ini source code. Kemudian setelah kita ketik, selanjutnya setelah source code-nya kita ketik, kalau ini nama filenya kita beri nama salam.java, salamsapa.java. Perlu diingat, dalam Java, nama file ini harus sama dengan nama kelasnya. Nggak boleh beda. Setelah itu kita compile. Compile-nya dengan menggunakan perintah javac salamsapa.java. Kita ketik, kita compile. Nanti dia akan menghasilkan sebuah file yang namanya sama, tapi akhirannya kelas. Ini adalah bytecode-nya. Kalau Anda ingat tadi prosesnya ini ya. Compile jadinya bytecode. Yang tadi, yang akhirannya Java itulah source code. Kemudian kalau kita ingin menjalankan aplikasinya, jalankan source code-nya, kita tinggal eksekusi perintah java.salamsapa. Baru nanti dia jalan.
Nah, kira-kira begitulah proses untuk menulis program di Java. Rumit ya. Pertama tulis kode, kemudian di-compile, kemudian setelah itu di-run. Ya, rumit. Makanya kita butuh IDE agar prosesnya jadi lebih mudah. Makanya kita butuh Visual Studio Code, atau mungkin JetBrains, atau mungkin Eclipse, atau mungkin NetBeans. Untuk perkuliahan ini kita akan menggunakan NetBeans. Visual Studio Code. Mari kita coba buat aplikasi Java sederhana yang hanya menampilkan salam ya gitu teks doang. Kalau di sini kita bisa bikin project dengan new Java code. Create apa ya perintahnya? Java kok nggak ada? Ini dia. Create Java project. Kita akan buat sebuah Java project. Ini ada pilihannya. Untuk sementara kita gunakan no build tools dulu. Di mana akan kita simpan nanti project kita? Saya akan simpan di sini. Java, saya kasihlah namanya A. Ya, kena A ya. Di sini saya simpan. Nama projectnya tadi Salam Sapa. Dah. Nanti Visual Studio Code akan buatkan struktur projectnya berikut dengan file source code-nya, file kelasnya. Tapi cuma satu yang dibikin. Nah, ini, app Java. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. App Java. Ini adalah source code. Seluruh source code dari program Java itu berakhiran .java. .java. Oke. Nah, dari Java ini dia otomatis buatkan satu nih. Kelasnya namanya adalah app. Ya, ini nama kelasnya. Kita bisa lihat dia berada di depan keyword class. Jadi nama kelasnya adalah app, maka nama filenya juga adalah app.java. Kalau ini kita ganti, kita ingin bikin kelas yang namanya Salam Sapa. Maka nama filenya pun juga harus kita ganti jadi Salam Sapa. Rename. Kalau sekarang Anda lihat nih merah ya, dia menunjukkan bahwa ada yang diingatkan. Nah, sama. Nah, baru normal. Oke, jadi itu ya, dalam Java, nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya. Salah satu huruf saja. Nggak bisa. Salah satu huruf, maksudnya beda kapitalnya aja. Dia nggak mau. Banyak mintanya. Oke. Kemudian, ini nama kelasnya. Public class Salam Sapa. Kemudian tadi ada nama, kita balik ke sini. Tadi di sini ada pakai paket, Pak. Di situ kok nggak ada? Ya, ini sifatnya opsional ya. Sifatnya, yang paket ini sifatnya opsional, makanya dikasih nomor 4 di sini. Boleh ada, boleh enggak. Kalau ada, berarti dia ditempatkan, kita menentukan di mana file itu ditempatkan. Kalau enggak, berarti dia ditempatkan di dalam folder src. Kalau seandainya saya berikan dia paket, saya kasih nama foldernya folder saya. Maka file Salam Sapa ini harus ditempatkan dalam folder saya. Caranya ya kita tinggal buat folder di sini. New folder, folder saya.
Tinggal dimasukin. Oh, masuk. Yes, move. Nah, baru dia aman. Atau kalau seandainya ini kayak gitu, sebenarnya Visual Studio Code sudah memberikan ini sih, petunjuk untuk memperbaiki. Ini, kita tidak menggunakan paket, tapi ternyata file kita ada dalam folder. Caranya ya kita tinggal keluarkan dia dari folder itu, gitu. Tinggal ditarik sini, atau bisa juga kita menggunakan fasilitas bantu dari Visual Studio Code-nya. Ini dia udah kasih tahu nih masalahnya. Kita tinggal ke sini, quick fix-nya. Solusinya sih ada dua ya. Kalau enggak kita tempatkan dia, kita tambahkan paket folder saya, tambahkan deklarasi paket folder saya, atau kalau enggak kita pindahkan file ini ke src. Saya pakai ini. Ya, kira-kira gitu. Nah, untuk nama paket, nggak usah nama paket dulu. Oke, ini nama ininya, nama fungsinya, nama metodenya, namanya adalah method main. Di setiap program Java, setiap project Java harus ada metode yang namanya main. Karena dari situlah program itu akan dijalankan. Coba Anda lihat, kalau seandainya di sini saya beri nama main, maka di sini ada tombol run ya, yang menunjukkan bahwa ini bisa di run. Kita run dong. Nah, ini udah run. Abaikan yang warna-warna biru ini. Ini ya, yang ini run-nya. Oh, kalau saya ganti kita run lagi. Ini dia ya. Terus di setiap program Java tadi harus ada metode yang namanya main. Harus ada ini. Gimana kalau seandainya nggak ada? Saya ubah aja satu namanya main-main. Maka dia nggak bisa lagi dijalankan. Programnya nggak bisa lagi dijalankan. Nggak ada run-nya lagi di sini. Di sini pun nggak bisa. Ya. Jadi metode yang namanya main ini itu harus ada. Kalau nggak salah di C++ juga sama. Harus ada metode main ini. Oke. Kemudian metode ini sama dengan fungsi kalau seandainya ada di C++ ya. Metode ini punya argumen namanya string args. Kemudian di dalam metode itu bisa kita tuliskan instruksi-instruksi yang kita butuhkan. Kalau di sini instruksinya adalah system out print line, udah makan belum? Ya, ini instruksinya hanya untuk menampilkan tulisan ini di layar. Anda bisa tambahkan instruksi lain seperti yang Anda butuhkan. Next. Nah, inilah statement ya tadi. Yang ini statement. Nah, ini adalah statement. Statement itu merupakan perintah untuk melakukan sebuah aksi. Kalau di sini perintahnya adalah untuk menampilkan tulisan ini di layar. Kemudian statement bisa digabungkan dalam sebuah metode. Ya ini dia bisa, jadi dalam satu metode ini bisa banyak statement. Kita bisa tambahkan statement yang lain, misalkan system out print line belum Pak. Ini statement juga. Kita bisa tambahkan lagi system out print line. Saya punya Roma mau. Saya lagi lapar.
Ya, dalam satu metode itu bisa kita tambahkan banyak statement sesuai kebutuhan. Kemudian aturan penulisan statement itu mengikuti aturan penulisan bahasa Java. Aturannya gimana? Yaitu gini, penulisannya bersifat case sensitive. Ya. Case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Dia nggak bisa tulis sistem out, nggak bisa. Jadi harus sama. Kemudian yang kedua adalah diakhiri dengan titik koma atau semikolon dan tipe statik. Diakhiri dengan titik koma mungkin sudah sering ya di C++ juga kayak gitu kok. Setiap statement itu harus diakhiri dengan titik koma, kalau enggak berarti nanti akan muncul error. Kemudian dia tipenya statik. Tipe statik ini maksudnya sebuah variabel itu hanya bisa menampung satu jenis tipe data aja. Nggak bisa dua, nggak bisa berubah ke tipe data yang lainnya. Kemudian berikutnya, Anda mungkin perlu tahu dengan yang namanya identifiers. Identifiers ini itu adalah nama. Entah itu nama variabel, entah itu nama paket, entah itu nama kelas, entah itu nama metode. Ya. Yang penting yang variabel nama itu adalah identifiers. Dan identifiers itu adalah nama. Ya, nama yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam program. Nah, untuk identifiers ini, aturan penulisannya itu adalah sebagai berikut. Ya. Dia tidak boleh menggunakan, hanya boleh menggunakan alfanumerik dan underscore. Ya. Tidak boleh menggunakan karakter lain seperti add mungkin, atau mungkin tanda tambah, tanda kurang, atau ya simbol-simbol lainnya itu nggak boleh. Misalkan ini integer X. Kita buat sebuah nama untuk variabel namanya integer X. Ya. X lah. Jumlah mahasiswa. Coba dengan 0. Ya. Untuk nama identifier itu hanya boleh menggunakan ini. Huruf, angka, dan underscore. Misalkan 2021 boleh. Ya. Boleh menggunakan huruf dan angka. Boleh juga menggunakan underscore. Selain dari itu tidak diizinkan. Misalkan kita gunakan tanda ini nggak boleh. Ya. Atau mungkin ini nggak boleh. Atau mungkin kita gunakan tanda seru ya di sini. Juga nggak boleh. Ya. Hanya boleh menggunakan dua karakter itu. Kemudian tidak boleh diawali dengan numerik. Oke. Boleh menggunakan angka, tapi angkanya itu nggak boleh diletakkan di awal. Misalkan 2021. Itu nggak boleh. Itu aturan penamaan identifier-nya. Sekarang coba Anda sebutkan di sini. Saya berikan pertanyaan, tolong dijawab. Ada 2. Tolong dijawab di chat ya. Tuliskan 3 buah identifiers dalam kode di layar. Terus yang kedua, bolehkah
kita menggunakan emoji untuk nama identifiers. Emoji seperti ini ya. Tuh, silakan dijawab dulu. Langsung lihat di chat. Tuliskan 3 buah nama identifiers. Berapa jumlah identifiers yang Anda ketahui di sana? Yang bisa nanti dapat adalah lama-lama ya, langsung jawab aja, salah nggak apa-apa. Ini siapa yang ganti ini? Saya pengen lihat semuanya. Inilah yang kameranya hidup. Salam sapa main exception. Menurut saya tidak. Oh, oke. Anda tidak. Karena ini kali ya, karena tadi sudah disebutkan apa, alphanumerik aja sama underscore. Saya ingin dengar pendapat yang lain. Void string exception. Tidak, karena simbol yang bisa. Oke, underscore. Kita main public static terus tidak boleh menggunakan emoji pada identifiers. Oke. Awal. Tidak boleh. Tidak boleh. Dwi Suci Insani Karima. Salam sapa string exception. Oke. Boleh. Oh, udah 5 ya. Hariko, yang satu nggak tahu. Oke. Yang pertama, ini salam sapa ya. Ini adalah nama dari kelas. Terus yang kedua adalah ini. Ini adalah nama dari metode main. Kemudian yang ketiga ini. Ini adalah nama dari argumen. Argumen. Itu udah 3. Kemudian public static, public class itu bukanlah identifier, tapi itu merupakan keyword. Ya, kata-kata yang tidak boleh kita gunakan sebagai identifier. Yang biru-biru ini itu semuanya adalah keyword. Ya. Tidak boleh Anda gunakan sebagai identifier. Anda nggak boleh buat kelas yang namanya kelas. Anda nggak boleh buat metode yang namanya void. Void, ya. Static, sorry. Nggak boleh. Seluruh identifier itu boleh digunakan, ya yang nama itu tadi boleh. Tapi yang namanya keyword itu tidak boleh digunakan sebagai identifier. Itu yang jawaban pertama. Exception juga bisa ya, sebagai identifier. Anda bisa menggunakan exception sebagai nama variabel. Misalkan exception. Tapi karena di sini sudah ada nama kelasnya, maka dia nggak cocok. Terus yang kedua, bolehkah kita menggunakan emoji sebagai apa? Sebagai nama variabel ya. Misalkan ini emoji nih. Sama dengan
janganlah dia. Kita kasih misalkan nama. Nah, bisa ya. Perlu diketahui juga, tidak seluruh bahasa pemrograman kayak gini ya. Java memang tidak mengizinkan penggunaan emoji, tapi bahasa pemrograman lain boleh. Ada yang boleh, ada yang boleh, ada yang enggak. Untuk Java memang enggak. Oke, next. Good. Kemudian, nah ini tadi keyword. Keyword adalah kosakata yang digunakan untuk membentuk struktur program. Ya. Ada sekian keyword. Ya. Ada abstract, assert, boolean, break, byte, case, enum, else, if, do, short, long, native, throws, kemudian public, mana dari public tadi ya, static. Itu adalah keyword atau class ya. Itulah keyword. Nah, untuk keyword ini tidak boleh kita gunakan sebagai identifier. You cannot use any of the following as identifiers. Ya, jadi kalau tadi ada yang jawab public, nggak tepat. Kemudian variabel. Ini konsep dasar dari bahasa pemrograman. Variabel adalah tempat kita menyimpan data, datanya nanti bisa berubah, dan setiap variabel itu memiliki tipe data. Ini saran dari penamaan variabel ketika Anda ngoding. Yang namanya saran boleh Anda ikuti, boleh tidak. Tapi kalau yang nama saran ya sebaiknya Anda ikuti. Yang pertama, jangan membuat nama variabel atau identifier diawali dengan underscore. Itu tidak disarankan. Terus yang kedua, jangan membuat dua buah variabel yang namanya hanya dibedakan dengan huruf kapital saja. Misal, Anda buat sebuah variabel namanya jumlah mahasiswa. Ini string ya, kita pakai integer dong. 300. Terus Anda buat variabel setelah lagi jumlah mahasiswa. Ini misalkan di kelas ini berapa ya? 32 mungkin. Ya. Secara program, ini adalah dua buah variabel yang berbeda. Karena ini beda M-nya. Satu M-nya huruf kapital, satu lagi huruf kecil. Tapi Anda tidak disarankan untuk membuat dua buah variabel yang hanya bedanya cuma huruf besar dan huruf kecil ini aja. Kenapa? Karena ya bisa jadi nanti Anda mungkin salah lihat ya. Ketika Anda sudah mulai lelah ngoding mungkin nggak tahu lagi mana yang huruf besar dan mana yang huruf kapital. Itu sama aja ya. Mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Itu saran. Tapi apakah salah? Enggak sih. Boleh aja. Cuma disarankan tidak. Kemudian untuk nama variabel, mulai namanya dengan huruf kecil. Contohnya ini. Jangan membuat nama variabel diawali dengan huruf kapital kayak gini. Kenapa? Karena penggunaan huruf kapital itu biasanya digunakan untuk nama kelas. Dalam nama variabel yang menggunakan multikata, ya, gunakan camel case notation, lower camel case notation. Di mana, misalkan, kita ingin buat variabel dari kata jumlah mahasiswa saat ini. Maka nanti kita buat nama variabelnya jadinya kayak gini, jumlah huruf pertama seluruhnya huruf kecil, huruf kedua kata kedua itu huruf pertamanya huruf besar, mahasiswa, dan ya huruf berikutnya
kata berikutnya, huruf pertamanya itu huruf besar. Ya. Ini lower camel case notation. Ya. Ada juga yang kayak gini. Jadi setiap huruf pertama setiap kata itu huruf besar itu adalah uppercase. Kita menggunakan lower camel case notation. Repot ngomong. Jangan menggunakan notasi Hungaria. Notasi Hungaria itu adalah notasi di mana nama variabel itu diberikan identitas tipe datanya. Misalkan kita punya variabel nama jumlah 100. Kalau untuk notasi Hungaria itu dikasih embel-embel integer jumlah. Untuk memberitahu bahwa variabel ini menyimpan data bertipe integer. Tapi ini nggak perlu. Tidak perlu. Kemudian saat Anda membuat variabel, usahakan jangan sampai ada variabel yang unassigned. Unassigned ini artinya belum nggak ada nilainya. Contoh, integer jumlah. Nah, itu artinya variabel jumlahnya tidak ada nilainya. Belum kita assign, belum kita beri nilai. Kalaupun belum tahu, kasih aja, misalkan kalau integer kasih aja 0 misalkan ya. Usahakan selalu setiap variabel itu punya nilai. Kemudian jenis-jenis variabel dalam Java itu ada 4. Untuk hari ini kita hanya akan bahas 2. Yang pertama adalah instance variable, yaitu variabel yang ada pada level kelas ya. Level kelas. Ini non-static field, jadi dia tidak punya keyword static. Terus yang kedua adalah class variable. Variabel yang bisa digunakan di level kelas, tapi dia static. Yang ketiga adalah local variable. Local variable adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah metode atau mungkin di dalam sebuah scope. Dan dia hanya bisa digunakan di dalam scope itu atau hanya bisa digunakan dalam metode itu. Yang ketiga adalah parameter. Parameter adalah variabel yang dideklarasikan sebagai parameter sebuah metode dan hanya bisa digunakan di dalam metode itu. Mari kita lihat. Di sini args ini itu adalah variabel bertipe parameter. Args itu variabel bertipe parameter atau sering juga disebut dengan argumen. Sementara jumlah itu variabel lokal variabel. Kenapa begitu? Karena args ini dideklarasikan sebagai argumen sebuah metode. Artinya, args ini hanya bisa digunakan di dalam metode ini. Terus, jumlah itu dideklarasikan di dalam metode ini. Di dalam metodenya, bukan sebagai ininya. Dia hanya bisa digunakan di dalam metode ini. Di dalam metode ini juga. Lalu apa bedanya? Untuk local variable, dia hanya bisa digunakan di kurung kurawal terbesar yang dia miliki. Kalau di sini kurung kurawalnya adalah ini ya. Kurung kurawal terdekat ya yang dimiliki. Nah, variabel jumlah ini itu dilingkupi atau berada dalam kurung kurawal yang ini. Berarti dia hanya bisa digunakan di dalam ini. Bisa digunakan dalam ini. Kalau seandainya ada variabel lain, misalkan if
true in X sama dengan 7. System out print line X sama dengan plus X. Saya hapus. Saya akan tampilkan isi dari variabelnya dengan menggunakan print line. Jumlah plus jumlah. Nah, perhatikan dua buah variabel ini. Jumlah ini kemudian X ya. Kedua variabel ini, baik jumlah maupun X, itu berada di dalam metode main. Tapi mereka dideklarasikan di tempat yang berbeda. Untuk jumlah, itu dideklarasikan di luar kurung kurawal ini. Dan di dalam kurung kurawal yang ini. Ya. Maka variabel jumlah hanya bisa digunakan di dalam ya tempat saya highlight ini. Di sini juga bisa kok. Ya. Bisa. Kalau saya run. X 0, jumlah 0. Tapi berbeda dengan X. Ya. X saya deklarasikan dalam kurung kurawal yang ini. Berarti X hanya bisa digunakan di dalam kurung kurawal itu. Dan di dalam kurung kurawal yang ada di dalam itu. Contoh, yang ini. Di sini dia bisa. Apakah X bisa digunakan di sini? Tidak. Ya. Karena X dideklarasikan di kurung kurawal yang ini. Dibuatnya di sini. Maka dia hanya bisa digunakan dalam kurung kurawal yang ini. Sedangkan di sini itu sudah di luar skop kurawal yang ini. Jadi dia nggak bisa dipakai. Kalau saya jalankan nanti akan error. Itu ya. Jadi itu skop. Lokal variable, kalau parameter pasti akan bisa digunakan di seluruh tempat di dalam metode itu. Tapi kalau lokal variable itu tergantung di mana dia dideklarasikan. Skop, tadi udah, skop. Kemudian tipe data dalam Java. Dalam Java terdapat tipe data primitif, yaitu boolean, byte, char, sort, int, long, float, double. Ada 8 tipe data primitif dalam Java. Nah, tipe data primitif ini itu adalah tipe data yang sudah Anda kenal sebelumnya di dalam C++. Nggak akan bahas itu ya. Contoh ini nih, integer jumlah. Berarti integer ini adalah tipe data primitif. Lalu, kalau Anda mendengar kata-kata primitif, itu kan sepertinya terkebelakang, atau mungkin ya kuno, atau mungkin ya nggak modern, atau tidak kekinian lah gitu. Kenapa dalam Java, tipe data yang biasanya Anda gunakan dalam C++ itu disebut sebagai tipe data primitif? Karena mereka bukan kelas. Dia bukan kelas. Ya. Dalam Java, tipe data yang digunakan umumnya itu berbentuk kelas. Bukan integer, bukan byte, bukan char, bukan sort. Ya, berbentuk kelas. Jadi karena dia berbentuk kelas, tipe data ini tidak bisa kita apa-apakan lagi kecuali hanya untuk menyimpan data aja. Ya, ini. Lalu adakah tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan integer, tapi dia tidak primitif? Primitif ya. Ada ya. Java menyediakan tipe data untuk data-data primitif ini, tapi dia tidak primitif. Nah, gimana ngomongnya? Java menyediakan tipe data
padanan dari tipe data primitif ini. Yaitu untuk integer, tipe datanya adalah int, jumlah. Bukan no primitif. Kok ada merah? Integer ya. Oh, integer. Java itu menyediakan tipe data non primitif untuk tipe integer, namanya integer ya. Kalau int aja itu berarti primitif. Kalau integer di mana huruf awalnya huruf besar itu bukan primitif. Atau misalkan double. Double IPK sama dengan 3,75. Nah, ini berarti tipe data primitif. Kalau tipe data non primitifnya menggunakan double. Ya. Tuh. Ini saya hapus. Lalu apa bedanya ini dengan ini? Ini PK1 lah saya kasih nama. Kalau yang namanya primitif, dia tidak bisa kita apa-apakan lagi. Dia tidak punya metode, tidak punya properti. Jadi kalau misalnya IPK 1 titik, nggak ada yang muncul apa-apa. Tapi kalau seandainya kita gunakan IPK 2 titik, maka nanti akan muncul pilihan di sini. Properti atau metode yang melekat ke objek IPK 2 ini. Bedanya di situ sih. Bedanya sih nggak banyak ya. Karena biasanya kita menggunakan ini ya tipe data primitif ya. Jadi mana yang sebaiknya digunakan? Sebaiknya gunakan tipe data dari Java-nya, yaitu yang ini, yang pakai huruf kapital. String. String adalah salah satu tipe data yang disediakan oleh Java. Yang kita gunakan untuk menyimpan teks atau nama. Kemudian terakhir adalah tentang value type dan reference type. Value type dan reference type ini adalah tipe data yang bersifat value. Jadi ada dua jenis berdasarkan cara kita menyimpan data dalam sebuah variabel. Ada dua jenis tipe data bisa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tipe data value dan tipe data reference. Perbedaannya di mana? Kita lihat yang ini. Ya. Misalkan kita punya sebuah variabel yang namanya i. Kemudian i ini kita kasih nilai 42. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita buat lagi variabel lain yang namanya copy i. Dan nilai copy ini kita kopikan dari variabel i. Nah, berarti nilai i itu adalah 42, terus nilai copy i juga 42, karena kita kopikan kan. Nah, kalau seandainya kita ubah nomor i ini, yang ini ya, dengan menjadi misalkan 21, apakah copy i juga berubah nilainya? Tentu tidak, ya. Karena yang dia kopikan ke dalam copy i itu, yang dia simpan ke dalam copy i, itu adalah value atau nilai dari i. Jadi i dan copy i itu masing-masing sudah punya nilai masing-masing. Yang namanya di copy, kalau di copy ya berarti ada dua jadinya gitu. Anda kalau memfotokopi kertas kan ada yang aslinya, ada yang kopiannya. Kalau yang aslinya kita utak-atik, setelah difotokopi kan yang kopiannya nggak akan berubah, ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah value type. Sementara untuk reference type,
misalkan ini, kita buat sebuah objek dari kelas circle, kemudian setelah itu kita buat objek yang lain dari tipe yang sama, circle juga, tapi cuma namanya refc. Kemudian kita copy C ini ke refc. Maka yang dikopikan itu bukanlah nilai yang dimiliki oleh C, tapi yang dikopikannya itu adalah reference ke atau alamat ke kelas C. Jadi ke sini. Akibatnya, kedua variabel ini, baik C maupun refc, itu akan merujuk ke satu alamat yang sama, ke reference yang sama. Jadi, kalau seandainya C kita ubah, maka refc pun juga akan berubah. Karena dia merujuk ke satu hal yang sama. Ataupun sebaliknya, kalau seandainya refc-nya yang kita ubah, maka C-nya juga akan ikut berubah. Karena C itu merujuk ke hal yang sama. Contoh, kita buat codingnya di sini. Kita punya variabel IPK nih. Terus kita buat IPK 2. Nah, sekarang kita copy IPK 2 ini dari IPK 1. Kalau kita lihat hasilnya, system out println IPK 1 sama dengan plus IPK 1, sementara system out println IPK 2 itu sama dengan IPK 2. Ya. Kita buat IPK 1, terus kita kasih 3,75. Kemudian kita buat variabel kedua, namanya IPK 2. Kemudian IPK 2 itu kita copy dari IPK 1. Maka bisa ketahuan dong bahwa IPK 2 nilainya 3,75 dan IPK 1 juga 3,75. Ya, ini ya. Sama. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau seandainya IPK 1 ini kita ubah? IPK 2 lah, atau IPK 1. Kita ubah menjadi 3,00. Apakah IPK 2 juga berubah nilainya? Iya. Pasti. Kalau kita coba jalankan lagi, ya. Tidak ya. IPK 1 yang kita ubah, ya hanya IPK 1 yang berubah nilainya. Sementara IPK 2 tetap. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia ngopi ini, yang dia kopikan ke IPK 2 itu adalah nilai yang dia punya saat ini. Sehingga IPK 1 punya nilai, IPK 2 juga punya nilai. Masing-masing punya nilai. Jadi kalau kita ubah salah satunya, tidak akan ngaruh ke yang lainnya. Bagaimana dengan yang reference type? Saya akan buat kelas baru ya. Kelas namanya circle. Jangan deh, MHS. Mahasiswa. Mahasiswa ini dia punya nama. Udah itu aja deh, satu. Nggak usah ada metode. Saya buat sebuah variabel dari tipe mahasiswa. Saya kasih nama MHS1. Kemudian MHS1 ini saya kasih nama Min Cakep. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya, apa dia jadi merah gini? Oh, sorry. New mahasiswa. Nah, kita bikin objek. Setelah itu, kita buat objek berikutnya. 2. Ya. Mahasiswa 2 ini kita referenskan dengan mahasiswa 1.
MHS2. Bentar, tadi dia. Ya. Ini. Nah, kalau saya coba lihat nanti, system out print line MHS1 namanya adalah MHS1 nama. System out print line MHS2 lupa apalah. S2 MHS2 nama. Run. Ya. Sama ya, sama-sama amin cakep dua-duanya. Karena kita mengkopikan reference ini. Nah, kalau seandainya kita ubah salah satu MHS2-nya kita ubah namanya jadi Badu Gagah. Kita ubah salah satunya. Bagaimana kondisi MHS1? Ini masih PPK. Copy. Sama ya, ketika salah satu saya ubah, ternyata yang lainnya juga berubah. Kenapa? Ya karena ternyata dia mengopikan reference-nya ke MHS2. Jadi yang dia kopikan bukan value-nya, tapi yang dia kopikan adalah reference-nya. Nah, kapan ini bisa terjadi? Kalau untuk tipe data primitif, maka yang terjadi itu adalah ya operasi antara tipe data primitif, yang terjadi itu adalah copy value. Karena tipe data primitif itu kayak integer, kemudian double, atau juga double yang versi Java-nya itu adalah tipe data yang bersifat value type, termasuk string. Sementara untuk kelas, ya, kelas seperti misalkan kelas mahasiswa, itu adalah tipe data yang bersifat reference. Oke, jadi seluruh tipe data ini seluruh tipe data primitif ini itu bersifat value type, termasuk tipe data padanannya di Java ya, seperti misalkan double yang huruf besar itu juga termasuk value type. Double, nah itu value type. Termasuk string, itu adalah value type. Sementara tipe data yang asalnya dari kelas ya, itu merupakan tipe data reference type yang berjenis reference. Jadi ketika kita ngopi dari satu kelas ke kelas yang lain, maka yang dikopikan adalah reference-nya, bukan value-nya. Kemudian ini operator ya. Operator ini sudah pernah dibahas juga di C++, sama operatornya. Operatornya ada unary, binary, kemudian ada assignment, aritmatika, dan lain sebagainya. Operatornya sama. Kemudian juga perhatikan juga hierarki dari operator ya, ketika Anda buat coding. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, nggak ada. Udah capek ya. Oke, bagus, tidak ada. Mungkin Anda sudah lelah, apalagi saya. Hari ini kita akan banyak cerita, minggu depan juga akan banyak bercerita, minggu ketiga baru akan mulai menggunakan metode CBM. Ada tugas tuh Anda kerjakan.
buatlah program, pertama install dulu ini, install Visual Studio Code, kemudian setelah itu, buatlah program untuk menampilkan tulisan nama Anda, identitas Anda pribadi, nama, NIM, umur, IPK, email, ya, di mana masing-masing data disimpan dalam variabel sendiri. Jadi enggak ini. Kemudian tambahkan kode untuk meminta nama orang lain ya, atau si pengguna program. Setelah diminta, tampilkan nama tersebut di layar program. Nah, untuk meminta nama, ini ada referensi yang bisa Anda gunakan, ya, bisa dari school ini. Bisa dari ini ya, Java User Input ASP atau Java Input Output petani kode. Kumpulkan di MS Teams. Yang dikumpulkan adalah belum di Classroom ya, belum di GitHub Classroom. Yang dikumpulkan adalah source code, satu file Java aja, satu file Java. Kemudian screenshot tampilan aplikasi. Ya, itu. Ada pertanyaan terkait tugas atau mungkin terkait materi hari ini? Silakan. Sebelum kita cabut. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ya. Silakan catat tugasnya, kumpulkannya nanti di MS Team. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi hari hari Kamis minggu depan. Untuk kuliah pengganti yang seminggu kemarin itu belum saya tentukan kapan, tapi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Terima kasih. Sampai jumpa hari Kamis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, untuk deadline tugasnya Pak. Kan ada yang nanya kan? Deadline-nya lihat aja nanti di Zoom. Di MS Teams. Baik, Pak. Yang jelas biasanya seminggu sih. Oke. Izin bertanya Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Yang nomor 2 itu cuma nama aja Pak? Iya, nama aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saat ada yang bertanya seperti itu, biasanya ada mahasiswa lain yang ngomel. Emang ditanyain lo? Gue ditambah deh Pak. Untuk saat ini saya belum berpikiran seperti itu. Mungkin nanti. Oke, ada lagi? Cuma nama aja ya? Tidak? Kalau tidak, kita tutup. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.